Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian, masih bersama saya Amin. Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai lab create and store strong password. Oke, untuk objektif kali ini yaitu mengerti dan memahami konsep dari strong password. Oke, langsung saja masuk ke part 1 yaitu creating a strong password. Ini untuk strong password terdiri atas 4 persyaratan untuk bisa dikategorikan sebagai strong password. Yang pertama yaitu mudah untuk diingat, dan yang kedua tidak mudah untuk ditebak oleh orang lain. Yang ketiga tidak mudah untuk ditebak oleh suatu program pemecah password atau biasa disebut sebagai password cracker. Dan yang keempat harus kompleks, mengandung angka, simbol, dan campuran antara huruf besar dan huruf kecil. Oke, di antara list di atas ini yang paling penting adalah yang pertama yaitu mudah untuk diingat, karena akan sangat penting kita untuk bisa mengingat suatu password yang telah kita buat. Nah, sebagai contoh di sini, for example, the password yang ini ya, password ini bisa dikategorikan sebagai strong password karena memenuhi 3 persyaratan terakhir ya, 2, 3, dan 4. Akan tetapi ini sangat susah untuk diingat. Jadi untuk password yang ini tidak disarankan karena tidak mudah untuk diingat. Dan kemudian kebanyakan dari kebijakan password tersebut menyarankan untuk password yang kita buat terdiri atas campuran dari angka, simbol, dan lowercase dan uppercase. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di bawah ini ya daftarnya. Yang pertama yaitu the password must be at least 8 character long atau minimal terdiri dari 8 karakter. Yang kedua mengandung huruf besar dan huruf kecil. Dan yang ketiga mengandung minimal 1 angka, dan yang terakhir mengandung non alphanumeric karakter atau biasanya simbol. Oke, kemudian analisa karakteristik dari strong password dan kebijakan password yang ada di atas. Mengapa kebijakan password tersebut mengabaikan 2 item pertama dari karakteristik password? Karakteristik dari strong password. Oke, kita lihat dulu karakteristik dari strong password. Yang pertama di sini untuk karakteristiknya yaitu mudah untuk diingat. Nah, kenapa ini biasa diabaikan oleh kebijakan password? Dan bisa dilihat untuk kebijakan password sendiri di sini menyarankan untuk membuat password dengan panjang minimal 8 karakter, kemudian terdiri dari uppercase dan lowercase, dan yang ketiga terdiri atas suatu angka dan terdiri dari non alphanumeric karakter atau biasanya simbol. Nah, ini keempat ini tentunya akan membuat password tersebut susah untuk diingat. Dan kemudian yang kedua, tidak mudah ditebak oleh orang lain. Nah, biasanya banyak orang ketika membuat suatu password dan ketika password itu sudah cocok dengan kebijakannya, yang kebijakan yang dari 4 ini ya misalnya. Nah, maka password tersebut biasanya akan digunakan juga pada layanan yang berbeda atau biasanya digunakan berkali-kali. Karena ya mungkin tidak mau ribet untuk menghafalkan banyak password. Dan ini memungkinkan orang lain mengetahui password kita. Jadi bisa kita saja tulis di sini heading, simbol, number, lower or uppercase makes the password harder to remember. Susah untuk diingat. And user usually use the same password when they found a password that conform to specific set of password policy. Oke ya. Nah, kemudian di bawahnya juga ada keterangan a good way to create strong password is to choose 4 or more random words. Jadi untuk membuat suatu strong password bisa memilih 4 huruf secara acak yang digabungkan menjadi satu. Nah, untuk contohnya itu di sini ada password television frog bla bla bla, itu lebih kuat daripada ini ya. Apa ini? Jonathan 81. Nah, walaupun
password yang kedua atau password yang Jonathan81 ini masuk ke dalam persyaratan dari password selesai. Akan tetapi password yang ini juga mudah untuk di-crack menggunakan password cracker atau dipecahkan menggunakan password cracker. Oke, kemudian untuk langkah selanjutnya itu using an online password creation tool. Oke, di sini langsung saja kita buka untuk passwordgenerator.net. Kemudian select the option to confirm to password policy set. Oke. Nah, sini sudah masuk ke webnya. Ini kita bisa masukkan bebas ya untuk password lengthnya berapa. Misal kita di sini bersaja 16. Kemudian untuk include simbolnya kita aktifkan, angka aktifkan, kemudian lowercase dan uppercase-nya kita aktifkan, dan similar karakternya kita aktifkan juga. Dan kita bisa langsung klik generate password di sini. Nah, ini passwordnya sudah terlihat ya. Nah, dan kita masuk lagi ke soal tadi. Nah, apakah password tersebut mudah untuk diingat? Ya, jawabannya itu ya relatif ya. Karena mungkin jika teman-teman kalian mudah untuk mengingat password yang ini, silahkan saja tulis ya. Tapi kalau saya sih no ya. Tadi tulis saja di sini no, it's not. Nah, oke, yang kemudian kedua masih sama ya, menggunakan password creation tool, tapi untuk kali ini webnya berbeda, yaitu menggunakan pricing.com. Kemudian untuk generate a random word password by clicking generate another. Oke, langsung saja. Nah, sudah masuk ke webnya. Di sini kita langsung bisa menggenerate passwordnya secara acak. Nah, ini adalah kumpulan dari passwordnya ya, giving, help, subject, give, dan bisa di-generate ke lain-lain sebagainya. Kemudian masuk lagi ke sini. Apakah password tersebut mudah untuk diingat? Ya, jawabannya relatif juga ya, sama yang sama tadi. Tapi setidaknya password yang ini itu lebih mudah untuk diingat dibandingkan dengan password yang ini. Nah, jadi menurut saya di sini yes ya. Yes, it is. Oke. Kemudian kita masuk ke bagian part 2 yaitu securely storing password. Nah, di sini kita membutuhkan salah satu dari password manager yaitu LastPass ya. Ini diperintahkan untuk membuat akun dari LastPass terlebih dahulu. Baik, langsung saja kita buka. Nah, di sini kita buat akun terlebih dahulu ya di Get LastPass Free. Nah, kemudian misal kita buat akun, misal ini saya buat akunnya random aja dulu ya. Misalnya untuk emailnya itu ucup.surucup@mail.com. Oke, emailnya saya ini asal random aja. Kemudian untuk passwordnya, misal kita buat password yang strong ya. Ini at least 12 karakter, terdiri atas minimal 1 angka, terdiri atas uppercase dan lowercase, dan bukan email. Oke, di sini saya akan mungkin menggunakan passphrase atau kalimat sandi, bukan lagi password. Di sini random. Oh, ini saya aktifkan saja di sini ya untuk contoh. Di sini Pak Dadang sakit radang, oke ya. Pak Dadang sakit radang. Oke, di sini kita random saja. Mungkin ada yang bingung, apa sih itu random banget? Justru password semakin random itu semakin bagus karena susah untuk ditebak ya. Ya jadi kayak orang aja. Jadi mungkin kalau ada orang yang ngapain sih dia random banget, nah itu kan susah untuk ditebak ya. Ya jadi sama aja kayak password. Oke, kemudian confirm master password. Pak Dadang sakit radang. Oke. Nah, tujuan dari dibuat
password yang random ini agar susah untuk ditebak, apalagi dengan metode brute force ya. Lagian siapa juga yang kepikiran Pak Dadang sakit radang, kan nggak ada ya. Kemudian kita sign up, it's free. Oke, your account has been successfully created. Kemudian install LastPass-nya pada browser karena ini adalah extension ya. Kita add to Chrome. Oke, kita download dulu. Oke, di sini kita sudah masuk ke bagian user interface-nya dari LastPass. Oke, kita langsung saja buat masukkan password, yaitu misal buat password untuk Facebook ya. Misal facebook.com. Oke, ini namanya langsung Facebook. Nah, kemudian untuk username-nya kita buat dari email yang tadi ya. Misal ucup.surucup@mail.com mail.com. Untuk passwordnya kita buat random juga ya, misalnya harta tahta Mbak Sana. Oke, dan Mbak Sana deh, Mbak Mina ini ya. Nah, ini udah termasuk strong nih di sini karena hijaunya sampai full ya. Ini langsung saja kita save. Nah, di sini ya, sukses, Facebook was added. Nah, jadi sudah terdaftar di sini untuk passwordnya. Mungkin kalau mau tambah password lain di sini bisa ya, misal password dari Gmail dan lain sebagainya. Nah, ini bisa untuk masuk, tapi saya hanya contohkan satu saja di sini. Itu untuk Facebook. Oke, langsung ke selanjutnya. Nah, ada soal di sini. Ketika kita menambahkan password pada LastPass, di mana password tersebut akan tersimpan? Ya, jawabannya adalah ada di server dari LastPass itu ya. Saja ditulis ada di LastPass server. Kemudian soal selanjutnya itu, selain Anda, setidaknya ada satu entitas yang bisa mengakses password Anda. Siapakah entitas tersebut? Nah, karena kita simpan password tersebut ada di LastPass server, dan mau tidak mau dari LastPass tersebut itu bisa untuk mengakses password kita. Jadi yang bisa mengakses password kita selain kita adalah LastPass itu sendiri. Oke, lanjut tulis LastPass. Kemudian masuk ke soal selanjutnya. Nah, ketika menyimpan semua password dalam satu file yang sama, ini akan menyamankan kita ya, atau membuat kita menjadi praktis. Akan tetapi ada suatu kekurangannya. Nah, kira-kira apa saja kekurangannya? Nah, karena kita menyimpan semua password itu di LastPass atau di LastPass server ya, maka besar kemungkinan jika servernya LastPass itu banyak diincar oleh para hacker, karena password kita ada semua di situ ya. Kemudian untuk aman atau tidaknya password kita juga bertumbuh pada master password yang kita buat. Ketika master password yang kita buat itu diketahui oleh orang lain, maka orang lain juga akan mengetahui semua password yang telah kita simpan pada LastPass tersebut. Nah, sini langsung saja kita tulis LastPass server become a big target for hacker as it contains many user password. Kemudian and whether our password is safe or not depend on the master password that created. Okay, LastPass server become a big target for hackers as it contain many users password, and whether our password is safe or not depend on the master password that is created. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian part 3.
Di part 3 ini merupakan suatu kesimpulan dari apa itu yang disebut strong password ya. Nah, ini adalah kesimpulannya. Yang pertama adalah choose a password you can remember. Jadi pilihlah password yang mudah untuk diingat. Yang kedua, pilihlah password yang tidak mudah ditebak oleh orang lain. Dan ketiga, buatlah password yang berbeda dan jangan pernah gunakan password yang sama untuk layanan yang berbeda. Kemudian, kompleks password boleh digunakan selama itu mudah untuk diingat dan tidak menyulitkan. Nah, sebelum saya tutup video ini, saya akan menunjukkan berapa lama sih suatu password tersebut bisa di-cracking oleh password cracker. Oke, jadi menurut web dari betterbytes.com, ini adalah waktu yang dibutuhkan suatu password cracker untuk bisa mengcrack password yang kita buat. Nah, sini bermacam-macam ya, dari ada yang 7 karakter bisa dipecahkan selama 0,29 second hingga 12 karakter yang bisa dipecahkan selama 2 abad ya. Dan di web ini kita juga bisa mengetes password kita apakah bisa dipecahkan dalam waktu berapa lama. Dan di sini untuk year-nya bisa kita sesuaikan. Semakin update, maka kecepatan password cracker akan meningkat ya untuk bisa memecahkan password tersebut. Nah, kita misal di sini gunakan password yang tadi kita buat untuk master passwordnya, yaitu misalkan Pak Dadang sakit radang. Oke. Nah, bisa dilihat di sini infinity ya, atau tidak bisa dipecahkan melalui password cracker. Nah, kemudian kita gunakan password yang kedua, yaitu harta tahta Mbak Mina. Nah, ini bisa lihat lagi infinity ya. Karena apa? Karena ada Mbak Minanya. Coba kita hapus Mbak Minanya. Nah, ya infinity jadinya. Kalau ada, jadi infinity. Oke. Ya mungkin sekian dulu video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.